Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Purbojati selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan teman-temanku yang saya cintai, serta para pemirsa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ocha Melila dengan NIM 21030214041 dari Prodi S1 Matematika kelas 2021E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Tantangan NKRI dari dalam negeri seperti korupsi, kolusi, nepotisme, narkoba, radikalisme, SARA, dan hoaks. Dari luar negeri seperti invasi atau penguasaan wilayah, infiltrasi budaya dan ideologi asing, membanjirnya produk asing dan membanjirnya tenaga kerja asing. Deskripsi historis radikalisme. HTI 1982 tidak bisa berkembang, baru bisa berkembang setelah reformasi 1998. Berdasarkan ketentuan hukum sudah dibijaksanakan oleh pemerintah untuk mengakhiri eksistensi aktivitas keormasannya. Seperti contohnya yaitu Bom Bali 1 tahun 2000 dan Bom Hotel Marriott 2002. Bom Tentena tahun 2005, Bom Solo tahun 2011 dan 2012, Bom Sarinah 2016, Bom Cilacap Jakarta tahun 2012, dan Bom Riau tahun 2018. Hasil studi saya di LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 2015, 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, yang 5%-nya adalah mahasiswa. Yang menyebarkan ideologi tersebut adalah KAMMI, Salafi, dan HTI. Hasil studi saya di LIPI terhadap mahasiswa di kampus umum tahun 2016 yaitu 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan. 84,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. 3 alasan munculnya radikalisme menurut LIPI. Yang pertama yaitu kepentingan personal atau ideologi atau finansial, propaganda politik yang menarik, pemahaman sosial penyucian diri etika para politisi yang buruk. White Institute survei terhadap 1.520 responden dengan metode multi-stage sampling didapatkan hasil 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal, sama seperti 600.000. 77% mau bertindak radikal kalau memungkinkan, sekitar 11 juta. Penyerapan radikalisme dari internet. YouTube, Facebook, Instagram, BBM, Twitter, WhatsApp, video ancaman ISIS, video propaganda anak, dan video hasutan. Fakta dan tantangan. Fakta merupakan indikator minim pemahaman terhadap ideologi Pancasila dapat membuat generasi muda saat ini semakin individualistis dan tidak mempunyai pegangan di tengah arus informasi global di penghujung milenial 4.0. Tantangan ini harus kita tangkal dengan peneguhan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu ikatan kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu konsep dasar ideologi. Keyakinan pokok yang tidak dapat banyak mengalami perubahan. Dalam perkembangan, keyakinan pokok ini juga dianut oleh banyak orang dan kemudian ada yang memberi makna ideologi. Secara etimologis itu berasal dari kata eidos dan logos, yang artinya cita-cita, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi ideologi adalah seperangkat nilai atau ide dan cita-cita tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya sehingga dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Ideologi dapat dianggap sebagai visi komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Ideologi merupakan perangkat konsep atau prinsip yang menjadi dasar dari sistem, partai, dan organisasi politik. Karl Marx dalam Sergent menggambarkan ideologi sebagai setiap ilusi politik yang dihasilkan oleh pengalaman sosial suatu kelas. Dalam pandangan Falco, ideologi adalah a complex belief system that explains social arrangement and relationship. Dalam pandangan Ribeiro, sistem paham atau seperangkat pemikiran yang menyeluruh, yang bercita-cita menjelaskan dunia dan sekaligus mengubahnya.
Pandangan agak berbeda disampaikan oleh Syariati yang mengartikan bahwa suatu ilmu tentang keyakinan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, dan suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan pandangan Ribeiro, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut, kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. Usaha pengarahan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyal dan keterlibatan. Usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Pandangan yang disampaikan menurut Thomson, penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan, memuat seperangkat nilai atau seperti keyakinan moral dan membuat orientasi pada suatu tindakan. Ideologi akan bermakna jika dianut oleh diyakini oleh pengikutnya. Vago memberikan makna bahwa ideologi bagi para pengikutnya memiliki fungsi positif, sehingga dianut dengan penuh keyakinan, memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat, sebagai acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan sekelompok di masyarakat, memberikan motivasi bagi para individu mengenai pola-pola tindakan yang pasti dan harus dilakukan. Namun sebagian kalangan ideologi juga dipandang seperti memiliki sisi negatif. Napoleon memandang para akademisi dan doktriner utopis dan tidak realistik sebagai kaum ideologis. Dalam konotasi yang negatif, ideologi sebagai false consequences, yaitu suatu kesadaran palsu dan mewakili kelas yang berkuasa dan struktur kehidupan masyarakat. Tetapi ungkapan yang disampaikan Marx dalam pengembangannya juga menjadi ideologi Marxisme. Dimensi-dimensi ideologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu realitas, mencerminkan sesuatu kemampuan ideologi untuk mengagresikan dan mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua yaitu idealisme atau kadar, kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya yang mampu mengunggah harapan, optimisme, dan motivasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, seperti mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Dimensi-dimensi ideologi di atas akan dijadikan sebagai dasar untuk memberikan gambaran apakah ideologi suatu bangsa dapat bertahan atau akan lapuk dimakan zaman. Tergilas oleh kemajuan teknologi dan ideologi akan dapat berkembang dengan baik dalam sejarah bangsa apabila nilai-nilainya dijaga, dipelihara, dan diwujudkan dalam bentuk nyata dalam seluruh peri kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu ideologi Pancasila. Suatu ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing, sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui proses yang cukup panjang. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pancasila berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh The Founding Father setelah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Proses globalisasi yang terjadi dewasa ini telah membawa dampak yang luas dan kehidupan manusia. Dalam bidang ideologi, kita melihat adanya dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberal dan ideologi komunis. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena ideologi komunis dibangun suatu falsafat yang tidak universal. Landasan ontologis komunis tidak mengandung kebenaran yang hakiki. Berbeda dengan ideologi komunis, ideologi liberalis yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan. Negara Amerika Serikat sebagai adik kuasa dari segi politik dibangun atas dasar filsafat liberalisme. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat
bangsanya. Dukungan tersebut akan makin kuat bila ideologi tersebut diyakini keyakinannya akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Noto Nagoro terletak pada hakikat yang abstrak, umum, universal. Kebenaran Pancasila secara religius bisa dilihat dari hakikat juga. Hakikat Pancasila yang terdiri atas 5 nilai yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tidak bertentangan dengan ajaran agama. 3. Ideologi liberalisme. Ideologi liberal berpangkal pada ontologis, bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia menurut paham liberal memandang bahwa manusia pribadi yang utuh dan lengkap terlepas dari manusianya. Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir. Ia lahir dan tidak dapat diganggu oleh siapapun termasuk penguasa kecuali dengan persetujuannya. Paham liberal sangat bertolak belakang dengan Pancasila, karena kebebasan yang sebebas-bebasnya tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila, yang mengandung manusia seperti makhluk Tuhan, yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat wajib menyelaraskan kepentingan pribadi dan dengan kepentingan masyarakat, dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajiban terhadap masyarakat. 3. Ideologi sosialisme komunis. Tokoh utama mengajarkan komunis adalah Karl Marx. Ajaran Karl Marx kemudian ditambah dengan pandangan Engels dan Lenin sehingga ajaran komunis melandaskan teori Marxisme Leninisme. Ajaran komunis didasarkan atas kebendaan. Masyarakat komunis tidak bercorak nasional. Komunis menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme, dan hal ini sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Masyarakat komunisme masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap dan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram dengan tidak adanya hak pilih pribadi atas produksi dan dihapusnya pembagian kerja. Perombakan masyarakat menurut ajaran komunis hanya mungkin dilakukan oleh kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Berkembangnya paham individualisme liberalisme yang berakibat munculnya masyarakat kapitalis. Menurut paham ini mengakibatkan penderitaan rakyat sebagai reaksi atas penindakan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung pemerintah. Komunisme yang dicetuskan oleh pandangan Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial saja. Maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunis bahwa demokrasi individualis itu tidak ada, yang ada hanyalah hak komunal. Yang keempat yaitu ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka dalam arti nilai-nilai Pancasila itu tidak dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil oleh kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan kebudayaan serta agama. Dalam wacana politik internasional yang tidak menentu dan globalisasi bersama dengan gagasan-gagasan yang tidak seimbang, saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan jati dirinya. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, kualitas sosial, dan kualitas intelektual. Kualitas moral dan kualitas sosial berkaitan dengan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa bukan hal yang instan, melainkan membutuhkan waktu panjang dan harus dimulai sejak dini serta dilakukan terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus, keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri, dan mengambil aspek positif budaya mainstream, serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab.
Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utama, sebagai malu sejarah. Sejarah adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Pertanggungjawaban yang kita tagih pada setiap manusia mensyaratkan bahwa manusia kita beri kewenangan kreatif. Kewenangan kreatif ini dipijakan pada kapasitas kreatifnya, yaitu kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif, kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus, kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah, kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut, keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggung jawab, keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk. Kesimpulan, ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dalam bernegara adalah ideologi Pancasila. Ketangguhan nilai-nilai luhurnya bersumber dari beragam nilai-nilai dalam keragaman perbedaan adat istiadat, suku, ras, agama, seluruh bangsa Indonesia sebagai kesatuan pandangan hidup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa yang bersatu padu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia 17 Agustus 1945. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Dukungan tersebut akan semakin kuat bila ideologi tersebut diyakini kebenarannya. Keyakinan akan kebenaran itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Sebagai ideologi, Pancasila diambil dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosial budaya Indonesia sendiri dengan dijadikannya pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.